saya pusat online kan ya sulit ya untuk presensi sulit karena itu ini sekarang kita mulai saja gitu ya. Topiknya hari ini adalah pembuatan sediaan histopatologi. Jadi di dalam kuliah ini kita akan pelajari bagaimana kita membuat slide mikroskopis ya, slide mikroskopis yang berisi jaringan. Artinya jaringan itu kan tiga dimensi ya. Anggap aja kalau saudara beli soto, beli apapun juga itu kan ada usus, ada paru, ya ada apa hati, ada daging juga, ya itu kan bagaimana itu yang tiga dimensi tadi bisa menjadi dua dimensi yang ditempelkan di dalam slide mikroskopis supaya bisa dievaluasi. Jadi di bagian PA sediaan harus diletakkan di dalam objek gelas, harus bisa diperiksa secara mikroskopis. Kalau tidak bisa kan, kalau cuma sediaan saja kan tidak bisa diamati dengan mikroskop ya. Karena itu kita belajar membuat sediaan histopatologi. Nah, pada dasarnya pemeriksaan histopatologi itu dibagi menjadi dua golongan besar, yaitu spesimen dari potong beku, di mana spesimen potong beku ini tidak dimasukkan formalin ya. Jadi di sini tidak boleh masuk formalin syaratnya. Sedangkan kalau dari blok paraf ini justru harus cepat-cepat masuk formalin. Nah, karena sangat berlawanan, tentu saja harus ditentukan ini mau dipotong beku atau tidak, kan gitu ya, mau di front section atau tidak. Karena kalau sudah terlanjur masuk formalin, ya tidak bisa di front section, ya. Tapi kalau belum kan bisa nanti masuk formalin bisa. Jadi harus ditentukan dulu apakah ini mau potong beku atau front section atau blok parafin. Di mana nantinya spesimen jaringan ini akan dipotong dengan ketebalan 5 mikrometer ya, 5 mikrometer. 5 mikrometer itu sangat tipis ya, bukan 5 milimeter. Kalau 1 milimeter itu 1000 mikrometer. Jadi 5 mikrometer itu kurang dari 1/100 milimeter, sangat tipis. Nah, demikian ya. Nah, bagaimana cara motongnya? Cara motongnya, kalau yang frozen section atau potong beku ini dibekukan dalam cryocut atau cryostat yang ada pada gambar sebelah kanan. Jadi gambar sebelah kanan ini ada tangkainya yang mungkin tidak kelihatan ya, sama-sama saja sebelah kanan ini. Ini adalah cryocut, di mana bahan atau jaringan dibekukan kemudian dipotong. Dan kalau dari blok parafin, maka dipotong dengan menggunakan mikrotom, yaitu pada gambar kiri bawah. Jadi sebenarnya dua-duanya ini sama ya. Dua-duanya sama, yaitu alat untuk memotong jaringan dengan ketebalan 5 mikrometer tadi. Perbedaannya kalau mikrotom ini dikerjakan pada suhu kamar, sedangkan kalau kreokat ini dikerjakan pada suhu minus 20 derajat Celcius atau kurang ya. Jadi harus minus 20 derajat Celcius atau kurang. Kalau es itu 0 derajat ya, jadi ini lebih dingin dari es, minus 20 derajat atau bahkan kurang. Supaya jaringannya membeku dan bisa dipotong. Masing-masing pemeriksaan ini tentu saja punya keuntungan kerugian, yaitu potong beku ini lebih cepat hasilnya, tetapi kurang jelas ya, sehingga diagnosis juga bukan diagnosis yang definitif. Sedangkan blok parafin ini hasilnya ya 24 jam ya, 24 jam itu artinya 1 hari, tetapi hasilnya jauh lebih jelas. Untuk kuliah pagi ini yang dibahas adalah spesimen blok parafin.
Jangan foto beku dibahas dalam sesi kuliah yang berbeda. Jadi sekali lagi yang dibahas adalah spesimen blok parafin. Potong beku tidak dibahas. Ini ya, ini adalah perbandingannya potong beku bisa 30 menit, tidak sampai juga bisa selesai ya. Blok parafin ini lebih lambat, harus semalaman 24 jam. Nah, kalau potong beku tidak salah jaringan kurang baik, blok parafin jelas lebih baik sehingga bisa menghasilkan diagnosis yang definitif. Jadi potong buku diagnosis kurang akurat, bisa tambahkan imprint smear juga, nanti akan ada penjelasan tentang kuliah imprint smear ya, yaitu kuliah sitologi imprint, dan diagnosisnya kalau blok parafin jelas lebih akurat ya, diagnosis pasti. Potong buku dilakukan intraoperatif ya, karena hasilnya ditunggu. Sementara orang operasi ditunggu hasilnya, nanti operasinya akan dikerjakan sesuai dengan hasilnya, 30 menit ya. Tetapi kalau blok parafin ya 24 jam tadi ya, tapi pada realitanya bisa 3 sampai 5 hari, sebetulnya sih 24 jam ya. Potong beku yang berkaitan dengan MBT dilakukan dengan OCT compound ya, yaitu cairan OCT, dan MBT dilakukan dengan parafin karena dikenal dengan nama parafin. Parafin tahu ya, parafin adalah lilin. Jadi lilin yang kita pakai untuk penerangan yaitu ya, tapi tentu saja biasanya kita pakai yang bagus, yang bermerek. Kalau lilin biasa sih ya bisa-bisa, tapi ya jadinya nggak bisa 5 mikrometer, jadi 6 mikrometer, 7 mikrometer gitu ya. Akhirnya kurang jelas ya, karena itu harus lilin yang khusus yang memang bisa keras ya untuk dipotong. Yang perlu diperhatikan adalah pada pemilihan jaringan ini, jaringan tidak homogen. Ini berbeda dengan darah dan urin. Kalau di laboratorium itu periksa darah, periksa urin, ya asal tercampur jadi satu, diambil di manapun juga, di bagian manapun juga kan sama ya. Justru kalau urin itu bisa disentrifus ya, darah kan itu juga diendapkan ya, bisa antara serum dengan eh, plasma, serum dengan sel darahnya dipisahkan dan demikian ya. Tetapi jaringan tidak homogen. Jadi jaringan kalau kita mau memeriksa jaringan, misalnya jaringan ada lukanya, ada bagian luka, ada bagian yang bukan luka, kan gitu ya. Ada jaringan yang ada apa, bercak hitam ya, misalnya kulit bercak hitam. Ya ada yang bercaknya, ada yang tidak. Nah tentu saja kalau diperiksa pada bercaknya yang hitam tadi, bisa terlihat ya kelainannya, tetapi kalau yang bagian yang tidak ada kelainannya ya tentu sahabatnya normal ya. Karena itu di sini pada jaringan ini perlu pengambilan yang sesuai. Jika tidak diperiksa di tempat yang sesuai, maka akan menghasilkan hasil yang normal. Penting ya. Jadi artinya apa? Jika tidak sesuai hasil normal. Jadi kalau diperiksa hasilnya, wah baik-baik aja normal, oh, jangan cepat-cepat gembira ya. Bisa saja karena pengambilannya tidak sesuai, bukan berarti normal, bukan, karena pengambilannya tidak sesuai. Ini adalah jaringan ya, jaringan adalah suatu hal yang berbeda, tidak homogen ya, demikian ya. Jadi pernah kejadian orang ya dicurigai dengan kanker serviks ya, kemudian diperiksa pasmir jawabannya, wah ini ada sel ganasnya. Lalu diperiksa jaringan, periksa biopsi ya, biopsi ambil sedikit, terus diperiksa di mikroskop. Oh tidak ada ganas. Ini normal, orang senang-senang sudah ya. Ternyata 2 tahun lagi, setahun lagi sudah menjalar kankernya ya. Jadi normal tidak berarti normal dalam arti kata sebenarnya. Bisa saja karena tidak terambil atau tidak memeriksa pada jaringan yang lesi tadi ya. Yang kedua, mengenai jaringan ini yang perlu diperhatikan adalah mudah degenerated. Jadi perlu dilakukan fiksasi. Nah, kalau jaringan dibiarkan terus ya kan degenerated akan rusak. Ya enggak usah susah-susah ya saudara beli daging, beli ikan di pasar, kalau dibiarkan terus diletakkan aja ya akan bau ya akan rusak, degenerated. Jadi gimana ya perlu segera dimasukkan ke dalam formalin. Ini penting ya, segera masukkan dalam formalin.
Karena tadi saya sebutkan harus tentukan dulu nih mau potong beku atau tidak. Sebab kalau mau potong beku ya tidak boleh masuk formalin. Dan kalau dilakukan blok parafin maka harus langsung dimasukkan formalin. Jika tidak akan degenerated. Dimasukkan kulkas bisa apa enggak? Kalau kulkas biasa tidak bisa ya. Semen 10 derajat Celcius, deep freeze namanya ya. Jadi jangan punya pikiran, sudah saya masukkan kulkas biar awet. Tidak bisa ya. Orang daging aja ya kalau dimasukkan dalam apa namanya freezer ya, freezer yang di restoran itu aja tidak bisa bertahan lama ya. Paling 2-3 hari ya sudah mulai degenerated ya. Jadi harus min 70 derajat Celcius. Sedangkan freezer itu paling cuma min 5 ya. Mentok ya min 10 ya. Jadi di sini memang perlu dilakukan fiksasi, tidak bisa hanya disimpan di kulkas saja, tidak bisa ya. Ada dua macam pemeriksaan, kalau mengenai sel namanya sitologi, kalau mengenai jaringan namanya histopatologi. Bedanya apa? Kalau 3 dimensi, kita melihat barang 3 dimensi ya, seperti misalnya tadi ya, ada paru, ada hati, dan sebagainya 3 dimensi. Maka ini adalah histopatologi. Tetapi kalau kita memeriksa sel di urin, sel di darah, sel di cairan pleura, ya atau sel dimanapun juga, tinggal sel ini sifatnya hanya cairan saja dan ditempelkan dalam objek gelas. Ini adalah sitologi. Pemeriksaan sitologi yang paling terkenal adalah pap smear, di mana dibuat hapusan dari endocervix, kemudian dihapuskan dioleskan pada objek gelas. Jadi pemeriksaan sitologi ini tidak perlu dipotong dengan mikrotom, sedangkan jaringan atau histopatologi inilah yang perlu dipotong dengan mikrotom. Itu yang perlu ya diingat. Jadi yang penting kalau kita menerima bahan, maka harus dibedakan ada apakah bagian yang keras tulang dan gigi atau tidak. Jadi ada bagian keras tulang dan gigi adalah gasifikasi. Tapi kerasnya dalam pengertian tulang dan gigi ya, bukan keras dalam pengertian gigi palsu dan sebagainya, bukan ya. Karena dekalsifikasi ini hanya bisa untuk bahan keras yang mengandung kalsium. Jadi dulu pernah ya ada bahan yang keras, ternyata itu adalah protesis ya. Itu apa pennya tulang yang tidak bisa ya. Jadi ini hanya tulang dan gigi yang dilakukan dekalsifikasi. Sedangkan jika tidak ada bahan yang keras bisa langsung diproses ya. Jadi kalau ada bahan tulang dan gigi dilakukan dekalsifikasi, ya baru dilakukan processing. Dekalsifikasi bisa dilakukan dengan asam maupun dengan chelating agent ya. Nah, setelah dilakukan dekalsifikasi tadi baru dilakukan processing. Processing itu apa? Processing adalah suatu proses yang terdiri dari dehidrasi, clearing, embedding, blok parafin. Hasilnya adalah berupa blok parafin, di mana akan dipotong mikom, yaitu 5 mikrometer. Kemudian kita jaringan fiksasi. Tahap pertama paling penting. Kenapa perlu fiksasi? Nomor satu ya tentu saja karena jaringan akan degenerated atau autolisis jika tidak dilakukan fiksasi ya. Jadi tujuan fiksasi sebutkan di sini mempertahankan morfologi sel seperti semula, mencegah autolisis dan mencegah pertumbuhan bakteri atau jamur. Tentu saja dalam fiksasi ini tidak bisa langsung dicelupkan saja kalau dia besar ya. Besar misalnya ukurannya seperti apa ya, seperti HP ya, seperti pensil ya ukurannya segitu maksudnya. Ya, hanya dimasuk saja tapi perlu dipotong-potong ya. Dilakukan slicing, dipotong. Loh, kenapa demikian? Karena formalin tidak akan bisa masuk ke dalam. Formalnya hanya masuk ke permukaan saja. Jadi supaya bisa masuk ke dalam perlu dipotong-potong. Nah, jadi misalnya saudara membayangkan, katakanlah ada jaringan mendelis lemper gitu ya. Ya, lempernya tadi perlu dipotong-potong dulu ya.
dengan ketebalan setengah senti bisa ya, tapi perlu dipotong-potong supaya formalnya tadi bisa masuk. Ya, mungkin hampir mirip kayak beli apa roll tart itu ya, di mana dipotong-potong. Nah, kalau itu dipotong supaya bisa dimakan, ya mudah dimakan. Lalu dipotong, di slicing supaya menggunakan form 10%, tapi bisa juga menggunakan yang lain. Contohnya adalah senker. Metanol digunakan hanya khusus untuk sitologi. Jaring silakan metanol, daya penetrasi sangat diperiksa urin tiga dimensi tidak bisa difiksasi dengan metanol. Ya, itu diperhatikan di tahap pemeriksaan jaringan ini adalah lama fiksasi dan bahan yang digunakan. Jadi bahan fiksasi ya tadi formalin, lama fiksasi ya sampai semua terfiksasi ya, harus di slashing atau dipotong-potong tadi. Labeling ini penting sekali karena bisa saja tertukar ya kalau tidak diberi label, tidak ditulisin via siapa, lupa tertukar ya, kan demikian karena ini besar, banyak besar ya. Kalau kecil sih mudah kan dari kamar operasi sudah ditulisi ya, tapi kalau besar lah ini harus ditulisi ya, harus diamati, jangan sampai labelnya kemudian lepas, saya bisa ditulisi dan lepas, selalu bingung ya. Dulu pernah terjadi ya, labelnya itu ada tapi lupa menulis kanan dan kiri. Lah ini yang kena kanker ya mana kanan apa kiri lah, kebingungan ya. Karena apa? Karena sudah cuma ditulis saja dari si A, si B, demikian hasilnya ada dua, mana kanan, mana kiri ya. Jadi itu label itu penting sekali ya. Kemudian pengaman makroskopis ya, tadi jaring proses harus pada lesi yang ada kelainannya, kalau tidak ada ya hasilnya normal. Posisi jaringan yang tinggi, nah posisinya ya harus pas juga. Kalau tadi seperti pensil, seperti lemper tadi, dipotong memanjang ya hasilnya panjang-panjang, tapi kalau dipotong transversal, ya hasilnya adalah bulat-bulatan ya. Ketebalan potong jaringan akan diproses. Nah, ini juga perlu juga, yaitu harus 5 mikrometer atau kurang, tidak lebih bukan ya. Jenis bahan yang diproses itu kelebihan huruf L ya. Nah, tadi ya ada tulang gigi atau tidak. Bila jaringan keras harus dilakukan dekalsifikasi ya. Tentu saja kita cek dekalsifikasi ini harus lunak, baru bisa diproses. Jadi kualitas bantu pemrosesan, nah ini ya, di sini nih banyak tulisannya 10%, ada 10%. Nanti alkohol 96%, tulisan 96 ternyata lebih kurang ya. Jadi kita perlu mencari bahan yang berkualitas. Jadi bahan laboratorium itu ada yang pro teknik ya, teknik ya, ada yang pro analitik. Kalau pro analitik ya akurat ya 96%. Walaupun tidak 100% akurat, tidak ya. Kalau mau 100% akurat harus mencari yang pro HPLC, itu yang 100% akurat. Tapi paling tidak kalau analitik ini kan bisa 98%, 99% akurat demikian ya. Tapi kalau teknik, nah ini kurang akurat memang. Jadi kualitas bahan ini sangat diperlukan. Yang terakhir adalah ketebalan sayatan. Jadi jaringan ini harus dipotong, tidak boleh tebal-tebal ya. Ya, kira-kira nanti 3 milimeter ya, demikian. Kemudian setelah itu dipotong mikrotom 5 mikrometer. Tidak boleh terlalu tebal. Kalau terlalu tebal akan ya tidak bisa diproses ya, demikian ya. Ya ini ya, yang perlu diperhatikan ya sesuai dengan area diamati, yaitu mau mengamati mana lokasinya, misalnya ini mata ya, mana yang mau diamati, bagian anterior, bagian posterior kan beda ya. Dan juga posisinya mau dipotong transversal atau dipotong secara longitudinal ya. Jadi hasilnya akan berbeda ya. Sama seperti rambut aja ya, rambut dipotong transversal ya katanya akan panjang-panjang demikian ya. Jadi seperti lidi, seperti batang demikian. Itu kalau dipotong secara longitudinal ya, bukan transversal. Tapi kalau transversal, ya rambut bentuknya akan bulat-bulatan folikel. Di sini selain lokasi, posisi meletakkan jaringan itu juga menentukan hasilnya ya.
Nah ini ya, nanti jaringan itu akan dimasukkan dalam kaset, tisu kaset ini. Ini yang warna biru ya, yang bawah ini adalah jaringan dimasukkan. Di mana jaringan ini ya tidak boleh terlalu besar ya, kalau terlalu besar tidak bisa masuk. Dan yang paling penting adalah tidak boleh terlalu tebal. Kalau terlalu tebal nanti tidak bisa diproses ketebalannya, harus kira-kira ya 3 mili, ya 4 mili masih boleh lah ya. Tapi yang penting tidak boleh terlalu tebal dan tidak boleh terlalu besar juga ya. Ini adalah tisu kaset, ini adalah jaringan yang dimasukkan ke dalam tisu kaset. Semua bagian harus segera terfiksasi. Karena itu jaringan dilakukan slicing, yaitu dipotong-potong tadi ya, dipotong setengah senti, 1 senti, kan demikian ya. Sedangkan jaringan tulang dilakukan dekalsifikasi. Ini adalah gambar tisu kaset yang atas sama, tapi yang kosong ya, warnanya putih, berbagai macam model, yang bawah yang warnanya biru juga modelnya berbeda ya. Kemudian setelah dikemas dalam kaset ya, jaringan ini dikemas dalam kaset, maka jaringan melalui beberapa tahapan selanjutnya diproses, yaitu dehidrasi, clearing, impregnasi, dan embedding. Nah, ini adalah proses yang cukup lama, bisa dikerjakan secara manual, ya misalnya dicelup dalam alkohol 1 jam, nanti pindah lagi alkohol yang kedua 1 jam, udah bisa saja, atau di timer, titik-titik 1 jam, pindah lagi 1 jam, pindah lagi bisa ya. Atau bisa dengan menggunakan tisu prosesor, yaitu nanti kalau 1 jam dia bisa pindah sendiri, kan demikian ya. Jadi urutannya adalah dehidrasi dengan alkohol, clearing dengan silol, impregnasi dengan parafin. Tapi ini tidak bisa hanya sekali saja, perlu beberapa kali. Embedding juga dengan parafin juga ya. Karena itu ini bisa dikerjakan secara manual, artinya orang yang memindahkan dari tempat ke tempat yang lain ya ini ya. Tapi bisa juga suatu alat ya. Jadi di sini dehidrasi ini harus menggunakan alkohol ya. Nah, ini belum ada tulisan, belum saya tulis ya alkohol ya, nanti tulis ditambah sendiri saja, yaitu dengan menggunakan alkohol 70% 1 jam, 80% 1 jam, 95% 1 jam, 2 jam, 95% 1 jam, 100% 1 jam, 100% 1 jam ya. Jadi tahapannya di sini ada 7 kali memindahkan ya. Jadi jaringan harus 1 jam, dipindah lagi ke botol kedua, 1 jam, pindah lagi ke ketiga, 1 jam lagi ke keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, kalau sudah selesai baru dilakukan clearing. Clearing itu dengan silol, silolnya 3 kali, silol pertama, silol kedua, silol ketiga. Setelah itu baru dilakukan impregnasi atau dimasukkan dalam parafin cair. Nah, bagaimana cairkan? Yaitu parafin kalau dipanaskan 56 sampai 58 derajat Celcius dia akan cair ya. Nah, lalu kemudian setelah itu baru bisa dilakukan embedding. Nah, mindahnya ini bisa manual, bisa dikasih timer seorangnya mindah ya, pakai tangan bisa, atau bisa juga menggunakan tisu prosesor. Tisu prosesor pakai mesin, tinggal sore-sore kita masukkan, besok pagi sudah jadi ya. Ini karena zoom-nya bukan zoom yang apa namanya yang bayar, jadi ya ya sebentar lagi habis ya. Nanti kalau habis bisa join lagi dengan akun yang sama gitu ya. Ini adalah tisu prosesor ya. Tisu prosesornya demikian, ini adalah modelnya. Ini adalah apa namanya embeddingnya, jadi dilakukan pencetakan ya dengan blok parafin sehingga nanti ini jaringannya dilakukan ini ya dipakai base mold ya. Ini logamnya ini sudah dicetak dengan blok parafin, parafinnya membeku, siap untuk dipotong dengan mikrotom ya. Jadi di sini dilakukan pesayatan, kemudian nanti dipotong dengan mikrotom ya. Nah ini mikrotomnya ya. Dipotong dengan mikrotom akan menghasilkan jaringan seperti pita ya, ini ya pita tipisin demikian. Dimasukkan ke dalam butterbed, diambil dengan objek gelas. Setelah itu siap dilakukan pewarnaan, yaitu pewarnaan dengan hematoksilin iosin, yang adalah pewarnaan rutin. Yang adalah hematoksilin iosin yaitu bisa dengan cara yang progresif, bisa regresif, tapi prinsipnya sama, yaitu di dalam silol,
lalu etanol, lalu hematoksilin, lalu iosin, lalu etanol, lalu silol lagi, dan dilakukan mounting ya. Ini yang secara regresif ya. Ini hampir sama yaitu silol, etanol ya. Kemudian dilakukan iosin ya, setelah itu iosin, terus etanol, terus silol, terus mounting. Nah, kalau sudah dilakukan pewarnaan hematoksilin iosin di celupkan demikian ini baru bisa kita lihat di mikroskop, yaitu kita lakukan penutupan dengan cover glass. Nah, mencelup ini pun juga bisa manual ya, bisa manusia, bisa juga alat. Tapi karena ini 1 menit biasanya manual pun tidak terlalu sulit ya. Kalau tadi ya bisa nunggu semalaman seharian tidak tidur yang tadi prosesingnya. Kalau ini kan pewarnaan saya kira 1 menit masih bisa dikerjakan secara manual ya. Ini kalau sudah demikian sudah diwarnai ya demikian ini ada pewarnaannya bisa dengan menggunakan staining jar ya dicelupkan demikian ini dipindah dicelupkan atau staining rak yang B, kalau yang B ini ditetesi ya, jadi kalau yang B ini untuk yang reagennya mahal ya ditetesi saja, kalau yang terlalu mahal ya pakai teknik yang A. Nah, ini pakai staining jar yaitu bisa langsung banyak ya dimasukkan demikian. Hasilnya ya, ini di mana hematoksin sel akan mengecat sitoplasma, hematoksin berwarna ungu dan iosin berwarna merah. Ya, demikian ya. Nah, selain hematoksin iosin, kita juga bisa melakukan penelitian histokimia dengan berbagai pewarnaan yang nanti ada kuliah sendiri. Contohnya yaitu pewarnaan mesenterikrom, contohnya di mana kolagen akan warna biru dan otot berwarna merah. Ya, kalau sudah demikian ya sudah selesai ya kan jaringan sudah siap didiagnosis, sudah selesai demikian ya. Ada pertanyaan mungkin sampai di sini? Silakan. Masih ada waktu 6 menit, silakan kalau mau bertanya. Sudah jelas tadi ya. Yang pertama apa? Dilakukan fiksasi. Yang kedua kemudian dilakukan pemilihan jaringan ya, dimasukkan tisu kaset. Lalu dilakukan processing ya, yaitu berupa dehidrasi, clearing, impregnasi dan embedding. Lalu dilakukan cetaan ya, molding untuk parafin block. Kemudian dilakukan pembentukan cryocut atau ya mikrotom ya. Kalau cryocut untuk yang dingin, mikrotom untuk yang suhu kamar. Kemudian dilakukan pewarnaan yang umum adalah hematoksilin, ya, pewarnaan sama juga, celupkan silol untuk menghilangkan afinya, dikasih alkohol, dikasih air, pasukan hematoksilin, terus eosin, terus etanol lagi, alkohol ya, silol, dan terakhir dengan diberikan entelan, terus ditutup dengan cover glass. Demikian ya. Ya, saya ada pertanyaan Anda? Itu ada line saya juga apa online ada di apa namanya PowerPoint-nya nanti saya kirim saja ya. Artinya PDF-nya yang saya kirim ya, bukan PowerPoint-nya. PDF-nya bisa saya kirim nanti setelah apa namanya ya presensi di besok atau menyusul ya. Demikian ya, saya kirim untuk bisa dipelajari demikian. Permisi dokter, izin tanya. Ya, ya, ya silakan. Eh, Tadi sempat pada pewarnaan, apakah ada ketentuan sendiri kapan menggunakan pewarnaan progresif dan regresif itu? Ya, jadi pewarnaan hematoksilin, ya pewarnaan hematoksilin iosin itu bisa dilakukan dengan progresif. Progresif itu artinya makin lama makin tua kan gitu ya, makin lama makin warnanya makin kuat kan gitu ya. Atau bisa juga dengan regresif, yaitu makin lama makin berkurang. Lalu kemudian pertanyaannya mana yang lebih atau yang digunakan bergantung kepada center masing-masing. Center artinya bergantung kepada
yang mengerjakan. Jadi setelah dicoba ya, dicoba dulu mana yang lebih enak, mana yang lebih menghasilkan. Enak itu bukan enak mengerjakannya ya, tapi enak itu artinya dalam pengertian menghasilkan hasil yang lebih baik. Nah, mana yang lebih baik bisa itu yang digunakan dalam apa namanya sehari-hari, artinya ya dikerjakan sehari-hari ya digunakan. Jadi di sini tidak ditentukan kalau jaringan ini dulu ini tidak demikian ya. Tapi kalau untuk pewarnaan seperti pewarnaan kapan diwarnai histokimia ya, histokimia itu artinya kapan diwarnai mason trikrom, kapan diwarnai cat pass ya, itu memang ada ya, ada ketentuannya. Yaitu saat kita mau melihat ini, nanti kita harus melakukan pewarnaan pas. Saat kita melakukan yang mau melihat yang lain, jaringan apa, kita menggunakan mason trikrom dan sebagainya. Jadi untuk histokimia untuk jenis jenis pewarnaan ya itu ada ketentuannya. Tapi kalau memilih progresif atau regresif itu tidak ditentukan demikian. Ya, Sih, gitu ya. dokter. Apa sama yuk. Ada yang lain? Sebelum waktunya berakhir nih, waktunya kurang 2 menit ya. Waktu zoomnya maksudnya waktu kuliahnya ya. Masih belum kan sampai itu ya, jadi kurang 2 menit ya. Silakan kalau mau bertanya, jangan lupa nanti screenshotnya dikirim ke saya ya untuk presensi. Tidak ada? Kalau tidak ada ya sudah selesai ya. Saya ucapkan terima kasih untuk partisipasi saudara semua dalam kuliah hari ini. Jangan lupa on cam ya. Jadi presensinya jadi secara on cam. Lupa yang belum on cam ya. Tolong on cam ya. Sebab nanti kan tidak di itu presensi sebenarnya ini ya. Sarah Kuratu, Venis, terus apa lagi nih? Alvina lah ini kan nggak kelihatan ya. Gitu ya. Ya baik itu saja dari saya ya. Saya di sini saja ya. Semoga bermanfaat dan pokoknya saya tutup ya.